Salam Bapak Ibu, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita bisa bertemu kembali melalui ibadah keluarga secara online. Walaupun kita saling berjauhan, namun kita dapat bersama-sama melalui ibadah keluarga dimanapun kita berada. Baiklah, mari kita sambut ibadah keluarga sore hari ini dengan memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 18. Kita pujikan bait yang pertama. Kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita satukan hati, ambil saat teduh untuk menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati. Bersama seluruh warga jemaat, melalui keluarga masing-masing, dimanapun berada, kami serahkan ibadah keluarga sore ini hanya di dalam penyertaan dan lindungan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sambut kembali dengan memuji kidung jemaat nomor 13. Kita pujikan bait yang pertama. Ibadah kita sore ini akan dibimbing dengan firman Tuhan melalui surat Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9 yang demikian firman-Nya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa pandemi virus corona saat ini belum ada tanda-tanda akan berhenti. Bahkan semakin meluas. Ini adalah akibat dari murka Allah kepada manusia-manusia di bumi yang telah berbuat jahat, yang telah melupakan Allah, tidak mencari Tuhan, telah berbuat jahat, tidak peduli akan peringatan Tuhan. Maka Tuhan menghukum bumi dengan mendatangkan penyakit sampar manusia, yaitu virus corona. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan
yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita senantiasa taat dan mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Marilah kita sambut kembali dengan pujian Kidung Jemaat nomor 357, dipujikan bait 1 dan 2. Bapak Ibu, tibalah saatnya kita pada saat ini akan mendengarkan, membaca dan menggumuli sabda firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran 7. Keluaran pasal 7 ayat yang ke 14 sampai dengan yang ke-25. Namun bagi Bapak Ibu akan kami bacakan pada ayat yang ke-20 sampai ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan, marilah kita bersama-sama mohon bimbingan Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah kekal selamanya ya Allah dan Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas segala berkat dan penyertaan Bapa, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami hari ini dengan selamat. Namun kami menyadari akan kekurangan dan kelemahan kami, sehingga sering terjadi perbuatan dosa di dalam hidup kami. Ampuni kami ya Allah, agar kami boleh layak datang ke hadirat Bapa melalui ibadah keluarga pada saat ini. Kami sangat merindukan akan sabda firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghayati sabda firman Tuhan dan mengerti maksud kehendak Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 7. Akan kami bacakan ayat yang ke-20 sampai 25 yang demikian firman-Nya. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah.
matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlaku setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan akan menyelamatkan umat Israel dari penindasan bangsa Mesir, Tuhan mengutus Musa dan Harun menghadap Firaun, raja Mesir, untuk meminta agar umat Israel diizinkan untuk pulang ke negerinya. Namun Firaun berkeras hati, tidak mengizinkan dan mempedulikan, walaupun Musa dan Harun telah menunjukkan mukjizat-mukjizat yang diberi oleh Tuhan melalui tongkat Musa yang menjadi ular. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka murkalah Allah kepada Firaun dan seluruh bangsa Mesir, sehingga Tuhan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir, yaitu air yang menjadi darah. Seluruh bangsa Mesir tidak bisa minum, tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci, karena seluruh air yang berada di tanah Mesir menjadi darah. Dan kejadian itu berlangsung hingga 7 hari lamanya. Tetapi Firaun tetap berkeras hati, tidak mengizinkan umat Israel pergi dari Mesir. Maka Tuhan mendatangkan tulah yang kedua, yang ketiga, keempat, dan sampai 10 kali tulah yang diturunkan oleh Tuhan sebagai hukuman bagi bangsa Mesir. 9 kali Raja Firaun diperingatkan oleh Tuhan, dan 9 kali Firaun tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Baru yang ke-10 Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi kembali ke negerinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Firaun juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kadangkala kita juga berkeras hati seperti Firaun ketika kita diperingatkan oleh orang lain, sehingga penyesalan di kemudian hari tidaklah berguna. Oleh sebab itu, jika kita diperingatkan oleh siapapun juga,
demi kebaikan dan keselamatan kita, janganlah kita mengeraskan hati atau tidak peduli kepada peringatan tersebut. Tetapi mari kita lakukan demi keselamatan kita dan banyak orang. Kita sering melihat pada tayangan televisi ketika seorang petugas mengingatkan pengendara mobil atau motor yang tidak memakai masker atau tidak memiliki surat izin keluar masuk kota. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menyadari akan kesalahannya, bahkan melawan kepada petugas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan oleh darah Kristus pada kayu salib, apa yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Satgas COVID-19, baiklah kita senantiasa melakukannya dengan senang hati demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Karena virus corona tak mengenal manusia, tak mengenal waktu, tak mengenal tempat, sehingga kapanpun virus corona bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah melalui Satgas demi keselamatan kita dan keselamatan orang banyak. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita melalui siapa saja. Seharusnya kita senantiasa menerima dan membuka hati kita untuk melakukan segala peringatan tersebut demi keselamatan kita dan keselamatan orang banyak. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Marilah Bapak Ibu kita bersama-sama mewujudkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan di dalam kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Sebagai penguatan di dalam kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Imamat 26 ayat yang ketiga yang demikian firman-Nya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Dalam kita mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian kidung jemaat nomor 291 dipujikan bait 1 dan 2. Atas kebajikan
Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus, kami datang kembali ke hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur boleh membangun ibadah keluarga dengan selamat. Berikanlah kepada kami hati yang lemah lembut, agar kami mampu membuka hati untuk menerima peringatan Tuhan melalui siapapun. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Berikanlah kebijaksanaan agar dapat menata kehidupan bangsa dan negeri kami semakin hari semakin baik sesuai dengan kehendak Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan kesehatannya. Dimanapun mereka berada, berikanlah belas kasihan ya Bapa, dan berkatilah dalam hidupnya, agar mereka merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Bagi anak-anak jemaat yang pada saat ini menempuh pendidikan, baik dari TK sampai pada perguruan tinggi, kiranya Tuhan berikan kemudahan agar dapat tercapai apa yang dicita-citakan. Bagi segenap warga jemaat yang bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya Bapa berkati pekerjaannya, agar dapat tercukupi semua kebutuhan hidupnya. Sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat yang mengalir dalam hidup kami serahkan persembahan kami bagi Tuhan, agar dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun seberapa kurang sempurnanya di dalam kami membangun ibadah ini, kami mohon diampuni. Bapa kami akan segera mengakhiri ibadah keluarga pada sore hari ini. Biarlah hanya Allah Bapa, sumber segala rahmat, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala cinta kasih, dan Roh Kudus, sumber kebijaksanaan, senantiasa memberkati dan menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah Bapak Ibu, kita bersama-sama memuji kembali untuk menutup ibadah keluarga pada sore hari ini dengan memuji Kidung Jemaat nomor 332. Kita pujikan bait yang pertama.